Kita nggak tahu mau kemana ini ngomongnya gitu. Ngomong ke Pak Menteri udah berulang-ulang, ngomong ke Pak Dirjen udah berulang-ulang, tapi ini nggak selesai Pak. Apa kepentingannya gitu loh? Ini pakai dana APBN Bapak, 1,2 triliun untuk yang di Jambi. Jangan maksakan situasi Pak Menteri, tapi pikirkan negara ini, bagaimana negara ini bisa berkembang dengan baik. Pak, negara luar mengimpor barang ke Indonesia nih dari teknologi semua. Kita beli barang mereka. Kenapa nggak kita bangun teknologi di sini? Masa uang sekian triliun Bapak habiskan cuma-cuma seperti itu? Sekjen Bapak ini paling banyak megang uang, tapi nggak tahu saya manfaatnya apa. Sistemnya, birokrasinya nggak bagus juga sampai ini hari. Sistem pelelangannya dikuasain oleh Dirjen, oleh Sekjen. Sekarang beliau buat lagi sistem pelelangan PJUTS ini, sistem proyek multias lagi. Saya bilang apa ya? Saya bilang. Padahal kita sudah sepakati Pak Menteri, kita minta Pak Menteri menyurati PLN untuk menyerahkan regulasi ini, supaya kami yang menerima CSR ini bisa tepat sasaran dan bermanfaat barang ini. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Menurut saya Pak Menteri, kita minta untuk menjelaskan anggaran dulu Pak. Anggaran 2022 ini untuk buat apa saja, rinciannya seperti apa. Nah, jadi kita biar paham regulasi ini dibuat seperti apa dari anggaran yang kita setujuin. Mungkin ini perlu pendalaman pimpinan nanti, karena kalau kita lihat, kita posisi negara hari ini sangat membutuhkan anggaran, dan anggaran ini ya kita sama-sama tahu negara lagi berhutang untuk menyiapkan anggaran-anggaran ini. Jadi kalau bisa bermanfaat dan tepat sasaran. Jadi tolong Pak Menteri siapkan datanya Pak Menteri. Nah, kalau datanya belum ada, kalau bisa disiapkan dulu supaya kita bisa melakukan pendalaman pimpinan. Terus yang kedua, masalah Dirjen EBT ini sebenarnya dari periode sebelumnya Pak Menteri, ini sebelum Dirjennya yang ini juga, ini proyeknya sudah banyak yang mangkrak sebenarnya dari penggunaan dana APBN. Nah, ada yang pakai 40 miliar, ada yang pakai 60 miliar, energi baru terbarukan. Ternyata ini sampai sekarang, mungkin hasil temuan BPK juga udah ada, itu udah kita baca, udah kita kaji waktu itu. Untuk penyelesaiannya sampai ini hari belum ada laporannya itu, waktu Pak Rida ini. Nah, jadi kita setuju Pak kalau barang ini bermanfaat gitu loh. Nah, kita sekarang EBT ini cuman PJUTS saja, ini pun mangkrak Pak. Banyak yang mati juga barang ini, tapi nggak ada yang bertanggung jawab. Mungkin teman-teman udah banyak diprotes masyarakat ini. Kalau saya bilang ini proyek gagal juga gitu loh, karena nggak ada yang bertanggung jawab. Dan kita minta untuk diserahkan ke PLN pun sampai sekarang malah mau dibuat multias lagi sama kementerian. Nah, saya nggak tahu, udah saya bilang kita sama-sama sampaikan bahwa unit PLN itu ada di desa dan kita bisa komplain dan ini bisa hidup kembali. Nah, sekarang lampunya Pak Menteri itu udah pada mati hampir 75%. Kita nggak tahu mau kemana ini ngomongnya gitu. Ngomong ke Pak Menteri udah berulang-ulang, ngomong ke Pak Dirjen udah berulang-ulang, tapi ini nggak selesai Pak. Ini harganya yang disampaikan berapa juta itu? Izin pimpinan, berapa juta itu per unitnya itu Pak Menteri? Antara 14 sampai 15 juta. Ya, ini anggota bilang 17, mana yang betul ini? Jadi itu Pak, sekarang nggak ada manfaatnya nih, 17 kali ribuan biji gitu loh.
Nah ini sebenarnya udah satu tanda bahwa ini gagal, Pak. Kalau Bapak nggak serahkan ini ke PLN, kita bilang ini ada kepentingan, menurut saya. Ada kepentingan apa di sini masalah PJUTS ini? Sudah kita sampaikan di dalam kesimpulan bahwa kita minta Menteri menugaskan PLN untuk mengerjakan kegiatan ini. Karena satuan kerjanya ada di daerah, Pak. Nah, kita tinggal telepon manajer GM, ganti itu bolanya, ganti, Pak. Karena itu uang negara. Nah, jadi saya nggak setuju dibilang ini kita mau buat program energi baru terbarukan gitu. Karena kunjungan Pak Presiden kemarin gitu kan. Saya juga tahu Pak Presiden nggak akan mengambil langkah sekarang, tapi niat baiknya beliau udah pas gitu menurut saya. Tapi Pak, masih ada teknologi yang lebih baik untuk menangkap itu, untuk menjadikan itu gas, bisa juga Pak. Itu juga bisa dibuat kajian yang lebih baik untuk Bapak timbulkan energi baru terbarukan. Dan perusahaan-perusahaan yang sudah membangun pembangkit ini siap untuk membuat itu, gitu loh. Jadi nggak penting sebenarnya membangun yang menghabiskan uang negara. Bapak bilang tadi mau mendorong energi baru terbarukan, tapi nyatanya sampai 2027 Bapak masih mau membangun PLTU lagi, malah pakai dana APBN lagi. Apa kepentingannya gitu loh? Ini pakai dana APBN Bapak 1,2 triliun untuk yang di Jambi. Nah, ini kepentingannya apa Pak? Sumatera Bapak bilang udah surplus. Ini ada mantan direksinya itu yang di belakang itu sekarang jadi mega proyek. Apa Bapak suruh dia sekarang untuk menyelesaikan proyek yang RUTL ini, RUPTL ini nggak tahu. Memang orangnya berani nih. Tapi nanti kacau Pak. Karena dia sudah pernah temuan juga dulu, nah markup angka karena keterlambatan menambah tenaga kerja, menaikkan angka sampai 1,2 triliun dari proyek yang sudah ditandatangani kontraknya. Nah saya nggak tahu Pak, kepentingannya ada apa gitu loh. RUPTL jalan juga, tapi energi baru terbarukan mau jalan juga gitu. Yang mana yang mau dipakai sekarang? Pak, kita mesti mau mengelola batu bara ini, udah ini aja kita kelola, tapi dibangun dengan teknologi Pak. Bagaimana kita menangkap dan menggunakan ini menjadi gas lagi, itu bisa. Kita diskusi dengan beberapa pembangkit, mereka sanggup melakukan itu gitu loh. Kenapa itu nggak itu aja Pak yang dibuat energi baru terbarukan? Ini Pak Rida ini udah banyak proyek mangkraknya gitu loh. Dari EBT yang dulu waktu beliau masih dirjennya. Sampai sekarang laporan kegiatan itu jadi atau tidak nggak pernah dipaparkan lagi kemari. Yang saya tahu sampai ini hari proyek itu masih mangkrak. Yang mana yang mau kita pakai sampai sekarang? Jangan maksakan situasi, Pak Menteri. Tapi pikirkan negara ini, bagaimana negara ini bisa berkembang dengan baik. Nah, bagaimana kita bisa menyelesaikan utang ini dengan bahan baku yang ada ini, gitu. Nah, bagaimana kita bisa mendorong lebih bagus batu bara ini kita perbesar untuk menutupin utang-utang kita. Itu jauh lebih baik, Pak. Itu yang bisa kita dapatkan uang sekarang. Nah, mendorong supaya migas kita bisa besar. Nah, bagaimana crude kita bisa bertambah dengan sumur yang ada? Saya rasa itu lebih baik gitu loh. Daripada Bapak ngabisin uang, udah kondisi begini, kantor Bapak aja udah bagus, Bapak rehab lagi. Saya pun nggak ngerti. Di persimpangan Kuningan itu. Entah model apa lagi mau ditambah, saya pun nggak paham itu. Itu Pak Rida juga. Pakai lebak begayut lagi, itu adanya di Riau saya rasa lebak begayutnya. Ini pakai lebak begayut lagi nih kantor. Entah apa lagi ditambah. Saya pun nggak ngerti. Ngabis uang yang nggak perlu Pak Menteri. Itu lebak begayut tuh kayak itu Pak. Wayang gitu itu Pak. Itu lebak begayut namanya kalau di Riau. Gitu. Jadi ditambah seperti itu gitu. Itu anggaran untuk apa Pak? Saya nggak ngerti gitu. Emang nggak ada program yang lebih bermanfaat gitu loh.
Saya minta Pak, pimpinan ngirimkan surat ke pihak-pihak hukum. Biar semua diaudit ini anggaran gitu loh. Karena saya lihat anggaran ini nggak ada yang tepat sasarannya gitu loh. Feedback untuk ke negaranya yang dari 6 triliun itu sedikit kali Pak. Harusnya Dirjen Minerba yang diperbesar, Dirjen Imigas yang diperbesar untuk memasukkan uang negara sebanyak-banyaknya. Bagaimana sistem teknologi yang harus kita bangun di negara kita ini? Pak, negara luar mengimpor barang ke Indonesia nih dari teknologi semua. Kita beli barang mereka. Kenapa nggak kita bangun teknologi di sini? Masa uang sekian triliun Bapak habiskan cuma-cuma seperti itu? PJUTS ini biar Komisi 7 tenang-tenang ini. Tapi Pak, siap Bapak pasang ini, kita kena maki-maki di daerah. Mati semua ini lampu. Kalau Bapak laksanakan ini dengan sesuai yang kita sepakatin kemarin, kita serahkan ke PLN, Bapak nggak serahkan, saya orang pertama yang akan melaporkan ke hukum. Bahwa ada kepentingan apa di situ. Saya nggak setuju Pak Menteri. Dan regulasi distrik desa sebelum Bapak jadi Menteri, ini dikelola oleh PLN. Tapi dengan Menteri yang dulu diambil alih lagi. Padahal zaman dulu dengan pemerintah yang dulu sudah diserahkan Pak ke PLN. Distrik desa itu. Jadi sinkronisasinya tepat sasarannya. Tapi saya nggak tahu nih, distrik Gatrik ini, apa Dirjen Gatrik ini nggak ngerti Pak saya programnya apa. Dirjen EBT ini juga saya nggak paham sampai hari ini, apa sih programnya gitu loh. Oke, Pak Nasir, saya kira sudah ditangkap. Pimpinan belum selesai ini. Oh. Tapi kan kebakaran belum disebut sini pimpinan, sebentar loh. Jadi saya rasa gitu Pak Menteri, saya minta penjelasan anggaran 2022 dan anggaran 2021 itu apa sih ajas manfaat dari semua dirjen-dirjen ini. Sekjen Bapak ini paling banyak megang uang, tapi nggak tahu saya manfaatnya apa. Sistemnya, birokrasinya nggak bagus juga sampai ini hari. Sistem pelelangannya dikuasain oleh dirjen, oleh sekjen. Sekarang beliau buat lagi sistem pelelangan PJUTS ini, sistem proyek multi-years lagi. Saya bilang apa ya ini? Saya pikir. Padahal kita sudah sepakati Pak Menteri, kita minta Pak Menteri menyurati PLN untuk menyerahkan regulasi ini, supaya kami yang menerima CSR ini bisa tepat sasaran dan bermanfaat barang ini. Yang berikutnya, mungkin masalah PLN, kita minta yang tadi kita bahas sebelum ini pimpinan, masalah DMO. Jadi kita minta juga PLN ini juga harus berani bersaing untuk di pasar. Karena harga batu bara kalau PLN tidak naikkan, PLN ini kewalahan nyari batu bara. Karena ekspor sudah bagus, harga lokal sudah bagus, tapi PLN nggak mau naikkan harga. Tapi dia berkeras dengan DMO saja. Nah, perusahaan pemilik batu lebih bagus bayar denda daripada jual ke PLN, Pak. Pak Menteri. Nah, jadi kita minta kebijakannya Pak Menteri harus menaikkan harga supaya, karena semen sudah naik harga, pupuk sudah naik harga. Nah, kenapa PLN nggak naik-naik gitu loh? Gimana dia mau cukupin? Malah dia tanya, ini Pak Dirjen belum ada ini Pak Dirjen belum ada ini. Jadi Pak Dirjen kerja untuk PLN jadinya. Nah, kalau enggak kasih 2 jabatan Pak Menteri. Seperti Dirjen EBT ini kan 2 jabatan juga. Bisa juga Dirjen Minerba ini kita kasih jabatan dirut lagi. Biar bagus. Biar Pak Dirjen aja yang jalankan PLN. Jadi itu Pak Menteri, masukan saya kalau bisa PLN segera mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi kelangkaan batu baranya. Dan yang berikutnya tentang kebakaran Cilacap, sebaiknya Panja Migas memanggil tim investigasi untuk mengaudit, yaitu investigasi internasional. Itu Panja saja Pak. Nah, jadi Panjanya kita minta dan didampingin anggota Panja untuk mendalamin regulasi ini. Dan yang paling penting tadi Pak, kami ingin penjelasan anggaran APBN yang Bapak pakai dari RUPTL tadi tentang pembangkit yang di Jambi 600 kali 2 tadi.
Dia pertama 1T, sekarang jadi 1,2 dan Bapak pakai anggaran APBN lagi tuh. Ada apa di situ? Saya minta penjelasannya nanti. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.